hayat walafiat. Baiklah, untuk pemasukan infak Ramadan pada tanggal 31 Maret 2023 berjumlah Rp82.000. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezeki dan hartanya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Untuk petugas tarawih pada malam ini, Bilal Pak Yulian Kaprianto, penceramah Pak Yulian Kaprianto, Imam Ustadz Muhammad Habib. Selanjutnya kepada penceramah waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang ke-11 ya Pak ya, ke-11 alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk datang ke Masjid Al-Jawadu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkatkan salam tidak jumlah-jumlahnya kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Jawadu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah beri kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit informasi yang pada hari ini kami beri judul yaitu 3 tips tingkatkan etos kerja dan produktivitas saat berpuasa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di situ banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Seperti halnya di bulan suci Ramadan ini, bulan yang baik untuk kita mulai memperbaiki diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam hal bekerja. Nah, mungkin ketika kita di bulan biasa, di bulan suci Ramadan, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan ketika di bulan suci Ramadan, hal itu tidak bisa kita lakukan atau terhambat untuk sebagian orang misalnya. Nah, bukan berarti ketika datangnya bulan suci Ramadan itu malah melemahkan semangat kita untuk bekerja. Nah, karena biasakan kalau kerja pada siang hari itu kalau lagi ngantuk ya Bapak ya, ngantuk bisa ngopi. Atau ketika lapar kita bisa beli
sarapan dan lain sebagainya. Sedangkan di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk berpuasa. Nah, ini beberapa tips yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu semua, khususnya untuk Bapak-Bapak yang sedang bekerja. Nah, yang pertama yaitu kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita pekerjaan. Nah, itu dia yang pertama. Jadi, apapun pekerjaan kita sekarang, kita bersyukur kepada Allah. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa pekerjaan sekarang ini belum bisa membuat kita kaya, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meskipun pekerjaan kita itu hanya mampu mengikuti kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan bayar rumah, bayar listrik, air dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah itu akan ada kenikmatan yang luar biasa yang akan kita rasakan. Banyak keberkahan yang akan kita terima. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah jelaskan dalam firman-Nya, jika kita ingin menghitung, maka kita tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi mungkin sekarang pekerjaan itu berat untuk kita, khususnya untuk bapak-bapak. Ketika bulan puasa, entah itu pekerjaannya di bangunan, entah itu pekerjaannya di proyek, yang menguras tenaga, fisik dan pikiran. Insya Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka itu akan bernilai pahala dan juga keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tips yang kedua, menjaga dan mengatur waktu dengan baik. Nah, ini penting juga Bapak Ibu semua. Kenapa? Ketika di bulan suci Ramadan, maka kita harus pandai mengatur waktu antara bekerja, beribadah kepada Allah, dan juga beristirahat. Nah, jadi kita harus pandai-pandai, jangan sampai pekerjaan kita itu melupakan kita untuk beribadah kepada Allah. Minimal setelah, kalau sebelum sholat subuh mungkin misalnya tidak terkejar untuk tilawah Al-Quran, minimal sekali setelah sholat subuh tilawah sebentar. Dapat selembar 2 lembar, alhamdulillah. Dapat 1 halaman pun, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi pandai-pandai mengatur waktu antara bekerja, beribadah dan juga beristirahat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, Bani Nasr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi jangan sampai di bulan yang penuh berkah ini kita sia-siakan waktu kita buang-buang waktu kita, sehingga kita tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus pandai memanfaatkan waktu Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tips yang berikutnya yaitu kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh dan
pikiran. Nah, jadi jangan sampai ketika di bulan suci Ramadan ini kita tidak menjaga kesehatan kita. Jadi kita harus bisa tubuh dan pikiran kita itu harus tetap terjaga. Karena apa Bapak Ibu semua? Ketika di bulan suci Ramadan, tubuh dan pikiran kita itu rentan terhadap kelelahan dan juga dehidrasi. Nah, salah satu caranya agar tubuh kita tetap sehat, yang pertama yaitu kita bisa menjaga pola makan kita, terutama ketika sahur. Nah, ini dia Bapak Ibu semua. Ketika sahur, kita perhatikan makanan yang kita makan. Jangan pula kan lagi pengen makan rendang, udah ada rendang daging, terus tuh ada sambal, ada santan lagi. Nah, itu dia bisa berpengaruh ketika kita berpuasa. Nah, kita seimbangkan. Jangan sampai semuanya itu yang berlemak. Nah, karena itu tidak baik juga untuk kesehatan kita. Nah, ketika berbuka juga, jangan semua makanan kita makan. Mungkin gorengan ya, gorengan itu top one, takjil. Nah, karena apa? Karena di setiap berbuka pasti ada gorengan. Tanpa kita sadari, gorengan itu baik apa tidak Bapak Ibu semua? Baik? Kurang baik ya? Kurang baik. Nah, sebagaimana sunnah Rasulullah, kita dianjurkan berbuka dengan kurma atau segelas air putih. Nah, itu kita dahulukan. Nanti kalau ada space lagi, jangan semua kita masukkan ketika berbuka. Karena apa namanya? Siang puasa kan, jadi pas waktu berbuka semuanya kalau kata orang Melayu itu dihentam, semua makanan itu dihentam, nah kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus pandai menjaga kesehatan tubuh kita. Dan kalau ada waktu, sedikit waktu yang tepat, kita jangan lupa untuk berolahraga. Nah itu juga penting Bapak Ibu semua. Jadi itulah beberapa tips agar kita dapat menjaga etos kerja dan juga produktivitas saat bekerja. Yang pertama yaitu bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, menjaga dan mengatur waktu dengan baik. Nah, dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Dan semoga kuntum yang singkat ini dapat manfaat untuk kita semua. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, entah itu perkataan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi